Wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya. Nih di Ngariung, seperti biasa kami akan selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Dan kali ini kita masuk ke dalam segmen Nguriling. Nah, untuk segmen Nguriling ini, kami ada kerjasama Humas Bandung dengan BNN Kota Bandung. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir Dr. Elvin Gunawan, SPKJ. Selamat siang, Dok. Halo Kak Cita, Halo, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Dokter apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Boleh barangkali disapa dulu wargi Bandung ya. Halo semuanya, senang banget hari ini kita bisa ngumpul bareng ya dengan kondisi sehat. Alhamdulillah. Dan moga-moga nanti yang nonton dan lain-lain bisa lebih mendapatkan manfaat ya dari podcast ini. Baik, terima kasih. Boleh nih Dok, mungkin diperkenalkan siapa itu Dr. Elvin Gunawan dulu nih. Untuk jabatannya atau dalam kegiatan sehari-harinya. Oke. Saya Elvin Gunawan, spesialis kedokteran jiwa. Sehari-hari saya praktek di Rumah Sakit Ibu Anak Limi Jati dan Klinik Karya Sehat Nusantara di Kabupaten Bandung. Nah, aktivitas hariannya masih berusaha menyelesaikan S3. Jadi yang stres bukan hanya wargi-wargi ya, tapi dokternya juga stres. Sama ya, semangat. Stres gitu ya. Terus kadang mengisi kegiatan-kegiatan komunitas gitu. Jadi ya begitulah hari-hari saya dan sebagai seorang ibu 2 orang anak juga. Wah, hebat. Iya, Dok, mungkin untuk perihal adiksi seperti itu mungkin masih awam ya di beberapa wargi masyarakat Bandung. Boleh mungkin untuk diterangkan apa itu adiksi sih, Dok? Nah, sebenarnya mungkin buat kita awam, tapi kalau buat anak-anak zaman now gitu ya, kalau mereka menyebutnya, mereka tuh udah gapah banget dengan isu adiksi. Bahasanya tuh mungkin kalau teman-teman sering ngobrol di tempat hangout atau nangkring tuh mereka ngomongnya kecanduan. Gitu. Jadi kecanduan tuh bahasa kerennya adiksi sebenarnya. Cuman ada beberapa kriteria yang memang lebih spesifik untuk adiksi. Jadi kalau teman-teman sudah melakukan sesuatu atau mencoba sesuatu, ketika berhentinya rasanya menderita banget atau ada gejala kayak kok pas lagi nggak pakai nih rasanya nggak enak banget ya gitu. Atau yang kedua naik terus tuh dosisnya. Jadi kalau biasa mungkin kalau isunya adiksi zat ya kayak tablet atau obat-obatan keras, kalau yang di itu obat-obatan legal gitu ya. Itu biasanya tadinya 1 tablet terus naik jadi 2 tablet, naik jadi 3 tablet. Nah, yang terakhir yang paling penting tuh sudah mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari. Termasuk kejiwaan itu ya, Dok ya? Termasuk mental emosional. Biasanya orangnya jadi gampang baper atau menjadi mudah marah, atau mungkin kalau memakai dosisnya terlalu tinggi sampai berpikir untuk melakukan hal-hal yang kriminal misalnya. Jadi itu termasuk penyebabnya juga ya, beberapa penyebabnya untuk adiksi sendiri. Nah, jadi untuk adiksi sendiri itu penyebabnya banyak. Kita melihatnya faktor biologis, psikologis, sosial, cultural, dan spiritual. Jadi kalau misalnya biologis, contohnya pada anak-anak yang ketika proses kehamilannya dari ibu-ibu yang kondisinya stres. Oh, itu juga bisa. Sangat. Atau dalam proses tumbuh kembangnya ternyata anak-anak ini terlahir di keluarga yang kayak perang dunia mulu ya di rumahnya. Sehingga level stresnya akan lebih rendah dibandingkan orang-orang yang lahir dari keluarga hangat. Gitu. Nah, yang kedua faktor psikologis. Kayaknya kalau isu mental health ini kan sudah famous banget ya. Anak-anak yang memang lebih mudah stres atau tekanan-tekanan kerja yang luar biasa itu menyebabkan resiko penggunaan zatnya lebih tinggi. Sesederhana paling mudah tuh alkohol. Jadi kalau misalnya kita lihat tempat-tempat yang ada tempat minum alkohol dan lain-lainnya kan nggak jarang sepi ya. Mungkin kalau dicek ya banyak yang stres dan memerlukan bantuan lebih. Belum lagi sosial. Dan terakhir ya cultural dan spiritual. Jadi memang adiksi itu sesuatu hal yang luas banget. Iya. Kalau untuk penyebabnya sendiri yang mengalami adiksi itu seperti apa sih, Dok?
Nah, karena tadi faktornya biopsikososial, cultural, spiritual, jadi luas banget Kak Cita. Bisa sesederhana ya dari pergaulan atau peer support, itu yang paling sering saya temuin sih. Udah teh di rumahnya nggak merasa dilindungi, kurang tati tayang di rumahnya, tati tayang. Terus pas dia ketemu teman-teman ternyata ngajaknya menggunakan zat. Ternyata enak ya, ternyata jadi tenang ya, ternyata bisa bantu tidur ya. Sehingga mereka akhirnya memilih menggunakan zat-zat itu dan tidak bisa mengontrolnya dengan baik. Jadi di sini lingkungan juga penting ya dok ya? Sangat banget. Jadi kalau misalnya bicara tentang adiksi, emang nggak bisa jadi tugasnya BNN aja, nanti BNN-nya stres semua. Tapi juga tugasnya bagaimana ketahanan keluarga dibangun dari awal. Jadi memang kita harus menghadirkan keluarga-keluarga yang siap menjadi ayah dan ibu sehat, dalam tanda kutip ya, secara mental. Jadi maksudnya untuk perannya dokter sendiri itu bisa jadi ibu atau bapaknya kayak gitu misalkan dalam proses penyembuhan. Kalau proses penyembuhan bahkan di awal-awal tuh mereka curhat dulu. Lebih kayak psikolog lagi gitu ya. Jadi ada proses pendampingan psikologis dan ada pendampingan medis. Karena kan putus zat adiksi tuh nggak enak banget. Ada yang cemas, ada yang ngeblank, ada yang sampai nggak bisa kerja, ada yang tidur aja. Ada yang sampai dia harus menggunakan zat-zat lain untuk nutupnya. Jadi memang banyak sekali dampak ketika dia langsung berhenti tiba-tiba. Nah makanya di situ perlu pendampingan medis. Tapi juga sama harus memerlukan pendampingan psikologis. Dan yang paling penting jangan lupa pendampingan keluarga. Oh iya. Tapi kalau tadi dokter bilang ada yang ada yang bisa sampai tidur atau misalkan ada yang cemasnya berlebih. Nah itu tergantung orangnya atau masing-masing penggunaannya itu ada. Ini buat tidur nih, ini buat happy terus nih. Nah ada yang sifatnya memang depresan, ada yang sifatnya stimulan. Jadi kalau misalnya teman-teman sering dengar ada yang menggunakan sabu nih atau metamfetamin atau Inex, nah itu memang buat bikin euforia. Jadi memang beda-beda untuk penggunaan. Ada yang memang memilih obatnya, kita sebutnya downer ya, kayak menggunakan alkohol tuh untuk lebih calming, untuk bantu tidur, untuk bantu supaya nggak overthinking, itu ada. Iya sih, tapi ada juga yang menggunakan alkohol tuh yang malah jadi happy, yang ada. Iya kayak gitu-gitu ya. Betul ya. Dan berarti kalau penggunaannya kayak gitu termasuk alkohol, tergantung orangnya juga ya dok ya? Betul, makanya adiksi itu sebenarnya salah satu bentuk mekanisme coping kita. Jadi kalau kita punya stres nih, kan kalau kita survei mungkin ada 20 orang, cara nyelesain stresnya beda-beda ya. Iya betul. Ada yang makan seblaknya udah happy kan udah. Ada emak-emak yang shopping aja udah happy, bisa check out juga udah happy, ya udah nggak apa-apa. Tapi ada yang ternyata kurang loh dengan cara-cara itu, dia memang akhirnya memilih zat-zat ini. Gitu. Atau bahkan ada yang larinya ke game online kalau memang. Jadi kita sebutnya coping mechanism yang maladaptif. Jadi dia pengen menyelesaikan stres dia tapi dengan cara yang salah. Iya. Dan kalau udah yang terlanjur menggunakan adiksi, itu gimana bisa keluarnya itu dok? Nah ini tergantung. Ada yang memang penggunaannya sudah lama, jadi targetnya memang bukan berhenti, tapi bagaimana dia menurunkan dosis secara bertahap sampai suatu saat tuh dosis minimal atau dia bisa berhenti tuh udah alhamdulillah banget. Tapi tadi perjalanannya nggak bisa kayak makan cabai besok sembuh. Langsung itu nggak bisa ya? Bener. Jadi harus ada prosesnya. Betul. Kalau adiksi itu kan kadang orang kalau nggak paham banget, dia akan bilang ini kurang iman, ini kurang belajar, ini kurang dukungan. Sebenarnya enggak. Jadi makanya semua harus ngariung bareng untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi keluarganya harus ikutan, dia juga harus akses layanan kesehatan, dia juga harus akses dari dampingan teman-teman psikolog. Jadi memang harus lintas sektor ya kalau saya bilang. Dukungan dari keluarga juga itu sangat penting sih ya dok. Penting banget. Kebayang tuh cita-cita lamun misalnya saya teh make obat supaya saya bisa tidurnya, gara-gara di rumah gandeng wae berantem mulu. Bandungna keluar. Ya, tiba-tiba Sundana keluar. Nah, terus nu ieu ngawek-wek wae gitu nya. Terus kumaha? Stres gitu ya. Iya, terus si anaknya suruh tidur dengan mendengar itu kan udah nggak mungkin. Nggak bisa. Jadi akhirnya dia memerlukan obat itu dengan mungkin dosisnya jadi naik terus. Tapi kan cobanya kalau yang di rumahnya agak tenang, syahdu kan mungkin dia tuh dosisnya bisa dengan mudah turun. Benar. Gitu. Jadi kadang saya sering banget ketemu pasien yang memang menggunakan zat ini karena yang faktor eksternalnya udah nggak bisa diapa-apain. Akhirnya ya cara dia beradaptasi dengan faktor internalnya menggunakan zat. Tapi itu bisa berapa lama sih dok untuk proses penurunan atau mungkin sampai bisa berhenti? Mungkin
sampai 1 tahun atau beberapa bulan? Oh, ada yang sudah puluhan tahun juga nggak sembuh-sembuh tuh ada. Gitu. Jadi makanya kalau saya lagi ngisi tuh saya suka bilang lebih baik mencegah daripada udah menggunakan lalu berusaha untuk sembuh. Aduh. Gitu, karena PR-nya panjang ya. PR-nya bicara tentang penguatan diri sendiri. Dirinya memang sudah termotivasi nggak untuk melakukan proses penyembuhan. Karena perjalanan sembuh tuh lama banget. Kalau teori itu ada yang bilang sampai 12 tahun bahkan. 12 tahun ya? Iya, nah terus keluarganya mau ngebantu juga nggak? Jangan keluarganya udah ketemu, udah direhab nih di BNN kota, udah gitu udah aja tanggung jawabnya sekedar BNN aja. Atau ini mumpung udah berobat di dokter Elvin, jadi berobat aja di dokter. Dan keluarganya lepas tangan gitu ya? Nah, kan udah dibiayain gitu iya. ya. Nah terus lingkungan sekitarnya membantu juga nggak? Kalau mereka masih memberikan stigma, ya akan sulit. Tapi kalau mereka mau nerima, tuh enak banget. Jadi ada penelitian dulu bareng LSM Grafik bareng sama teman-teman BNN juga. Jadi kita melihat bagaimana peran pendamping lapangan atau buddy dengan dukungan keluarga itu sangat membantu proses berhenti pasien. Tapi ada nggak pasien dokter yang paling cepat tuh berapa lama? Paling cepat? Kalau dia baru-baru kena ya, misalnya nyoba, langsung ini salah ya juga gitu, berhenti, nah itu cepat banget. Oh itu cepat hitungan bulan ya berarti. Apalagi kalau dia punya ini ya, punya harapan kalau aku bilang. Jadi yang menentukan pasien bisa cepat atau enggak tuh anchor dia di masa depan. Hidup saya tuh harus lebih baik karena ABCDFG gitu, loba harapannya biasanya gancang. Motivasi juga sih ya. Tapi lamun ditanya rek naon atuh kapayun ting cenah nggak jalankan we insyaallah ya rezekina nah eta lieur ngalir we abi mah hidup mah apa flow like water. Nah lamun Sundana mah flow like water. Nah eta itu lieur dan ngomong gitu naon atunya yang bisa membuat dia teh punya semangat untuk lebih baik. Iya, kita juga sebagai dokter mungkin agak pusing juga ya kalau mendapat kayak gitu ya. Bener, jadi kayak pengobatan lain lah sebenarnya. Kalau misalnya saya harus minum obat darah tinggi dengan teratur nih supaya saya jangan sampai serangan jantung, saya jangan sampai stroke. Nah, sehingga harapan dia untuk tetap sehat kan membantu dia lebih telaten kan. Iya, betul. Coba kalau nyangges lah, lamun dipanggil nggak rezekina, nah selesai tuh biasanya. Aduh, iya gitu. sih. Jadi ya memang harus semangat. Semangat hidupnya harus tinggi juga ya. Iya. Mungkin pesan dari Dokter Elvin sendiri nih untuk wargi Bandung untuk perihal adiksinya. Dalam hal adiksi narkoba. Oke. Jadi intinya teman-teman kalau yang sudah tahu, kalau teman-teman masuk ke dalam lingkungan yang penuh dengan teman-teman yang pakai adiksi, atau teman-teman juga udah ngerasa nih kayaknya saya adiksi atau bahkan ragu, teman-teman boleh cari pertolongan secepatnya. Ada teman-teman di puskesmas, ada teman-teman BNN kota yang memberikan layanan konsultasi gratis. Jadi boleh banget loh diakses itu. Lalu untuk teman-teman yang memang belum, nggak usah kepikiran nyoba karena biasanya anak remaja tuh hayangnya coba-coba. Jangan coba-coba ya. Dan memang dorongan anak remaja untuk mencoba tuh besar. Betul. Komo babaturana lamun geus makenya hayangna ngasaan gitu nya komo gratis kan gitu. Jadi mangga ieu cenah kieu. Mangga dicobian nah telangkung ieu mah. Nah, itu tuh biasanya dorongan untuk ini masa sih temen ngejahatin, tapi jangan salah loh banyak teman juga yang memang memberikan dampak buruk buat kita. Kalau udah ketemu yang kayak gitu mangga ingkah gitu ya. Udah gitu bye gitu ya. Tolong temannya positif-positif saja. Betul. Jadi di level silaturahim aja gitu kan. Tapi tidak untuk berteman lebih jauh. Nah, untuk teman-teman yang tahu kalau faktor resikonya besar, misalnya keluarganya bermasalah atau punya banyak trauma atau misalnya sering merasa kesepian atau galau nggak jelas, itu boleh banget untuk mencari pertolongan juga supaya teman-teman jangan sampai terpikir untuk melakukan hal-hal yang sifatnya adiktif. Iya. Kalau misalkan pengen konsul nih ke Dokter Elvin itu bagaimana? Ada tempatnya kah? Alamatnya di mana? Atau mungkin ada nomor yang dihubungi kan? Bisa boleh disampaikan. Nah itu nanti bisa kalau Rumah Sakit Ibu Anak Limi Jati atau di Klinik Karya Sehat Nusantara. Tapi teman-teman jangan takut, banyak banget psikiater lain yang memang sudah mumpuni banget ilmunya dan kompeten untuk mengatasi masalah teman-teman. Sepengetahuan saya justru di RSUD itu sudah banyak psikiaternya. Lalu di rumah sakit swasta juga bisa. Teman-teman bisa approach. Dan kalau misalnya teman-teman punya BPJS, boleh coba mengakses dengan menggunakan BPJS. Baik.
Berarti untuk konsultasi juga itu bisa ya dok ya, hanya sekedar konsultasi bisa ya? Jadi teman-teman boleh minta rujukan seperti dari PPK 1 dari puskesmas, dokter puskesmas juga sudah sangat mahir ya dengan isu kesehatan jiwa. Jadi nanti mereka bisa merujuk nih ke teman-teman psikiater. Nah nanti di teman-teman psikiater ada yang ditata laksana apakah memang memerlukan pengobatan atau memang ini bisa konseling aja. Gitu, jadi kadang kita suka stigma ya, kalau ke psikiater pasti kasih obat. Ya iyalah, orang datangnya udah mau bunuh diri, udah menyakiti diri sendiri, udah putus harapan, kita harus kasih bantuan secepatnya. Nah, tapi kalau teman-teman dari awal udah, aku kok galau nih udah 2 minggu, boleh loh akses. Atau kok aku udah 2 minggu ini sering banget ya menggunakan obat-obat tertentu, rasanya nyaman, tenang, itu boleh akses teman-teman BNN untuk mengklarifikasi, bener nggak sih saya adiksi, bener nggak sih saya perlu tata laksana lebih lanjut. Jadi jangan self diagnose. Kan suka cocok logi masalahnya, nanti tiba-tiba buka terus nyari sendiri terus nyocokkan, ayo orang pisan ya kayak gitu kan, bahaya kayak gitu. Terus berobat deh kesal napannya, tapi ngomong ke babaturan atau misalnya bikin di story gitunya, jika ada orang iya gitu, kan liarnya gitu. Dan kalau misalkan pasien dari dokter sendiri nih, itu kisaran di umur berapa sih dok? Kalau sekarang kayak cukup banyak ya, yang umur 20-an gitu ya, 20-an, 30-an ya. Under 20 ada? Ada. Aduh. Karena ya itu, tidak semua orang tua siap menjadi orang tua, tidak semua lingkungan tuh aman untuk kita tumbuh dan berkembang. Oke. Kalau via BNN ini, mohon maaf ini berbayar apa tidak? Kalau teman-teman BNN tuh gratis. Oh gratis, jadi teman-teman boleh akses. Jadi kalau saya bilang ini mumpung aya layanana akses. Iya. Tong nepi ka galau sorangan, terus udah gitu bingung mencari pertolongan. Padahal pertolongan tuh tersedia di mana aja. Masalahnya kita mau cari atau enggak. Oh berarti gratis tuh dalam datang ke tempatnya langsung bisa, konsultasi detail pun juga bisa ya? Nah itu nanti bisa akses. Kalau saran saya sih kalau bisa datang langsung lebih enak. Lebih enak ngobrolnya. Betul. Ya kayak gini. Kalau saya bilang ngagibah sehat lah ya gitu. Jadi nanti teman-teman BNN pun sudah terlatih mana yang sudah ini kayaknya nggak adiksi deh, tapi ini punya mental health issues yang memerlukan tata laksana lebih karena takutnya nanti jatuh ke adiksi itu bisa. Atau misalnya kita udah ngelihat nih orang tua kita make, terus kita bilang aduh saya nggak pengen deh make kayak orang tua saya, saya punya masa depan, pengen punya masa depan yang lebih baik, itu boleh. Sehingga nanti teman-teman BNN bisa membekali bagaimana punya kontrol diri yang lebih baik, bagaimana punya resilience yang lebih baik. Jadi kontrol atau berobat itu belum tentu harus nunggu sakit. Kalau saya mah medical check up dan tiap 6 bulan nggak apa-apa curhat. Tiba-tiba curhat terus cerita ke teman terus kita cemas. Ini bakal bocor tuh ya, bakal digibahin lagi tuh ya. Jaba orang nyari tanah soal obat deh cenah. Nah, kan mendingan cerita di tempat yang tepat. Terpercaya rahasianya. Bener. Aman pokoknya. Nah, jadi gitu. Tong nepika curhatnya beki galau. Ulah. Kayak kalah jadi sia, teu bisa sare aduh kumaha. Overthinking. Malah make lagi saking overthinking gitu. Tauna isu karena kejadian. Aduh. Iya nih dok, nih karena kita bentar lagi nih dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78, pesan lagi boleh untuk generasi muda khususnya di Kota Bandung. Nah, kayak ini ya, kayak calon ini ya. Gini, jadi intinya teman-teman belajarlah memerdekakan diri sendiri. Wah, dan itu sederhana banget caranya, dengan cara menjadi diri sendiri. Kalau sudah tahu kita punya banyak perilaku, banyak emosi negatif yang membuat kita terpenjara, cari pertolongan supaya kita bisa merdeka. Bahagia tuh receh loh. Bener kan Kak Cinta? Betul. Kalau saya sih makan di warteg aja udah bahagia banget. Karena tiap orang punya standar bahagia beda-beda. Betul. Kita punya waktu luang aja tuh udah bahagia sih. Bener. Kayak gitu. Bisa tiduran maskerannya udah alhamdulillah banget. Rebahan sambil main HP itu udah aduh surga gitu. Gitu, jadi makanya teman-teman kalau memang udah galau, terus ada pas kita udah tahu nih, saya yakin banget teman-teman tuh udah tahu mana zat yang disebut narkotika, psikotropika, itu pasti udah tahu banget. Kalau sudah tahu dan ada temen yang nawarin, memang tujuannya nolong, tapi jangan kaget loh, adiksi itu awalnya enak. Jadi zat adiksi itu semua enak. Awalnya. Iya, kamu lamun teu moal payu meureun. Nya sih. Nya lamun dagang mah kan kudu ngeunah heula. Nah, tapi masalahnya di belakangnya enggak enak. Gitu. Dan jangan sampai kita terpenjara dengan penjara adiksi yang mungkin membuat kita seumur hidup harus berhadapan dengan perilaku adiksi kita. Mohon maaf, itu ini terakhir pertanyaan dari saya. Apakah ada yang sampai meninggal? Oh ada.
Ada, jadi makanya adiksi itu setiap orang, makanya adiksi itu kan mekanisme coping yang maladaptif. Nah, kalau kita sudah sadar ya alhamdulillah banget gitu ya, kita ikro dari kehidupan, terus baca juga pelajaran-pelajaran, oh iya nya adiksi teh, oh saya teh ternyata tergantung ya dengan zat ini untuk tidur, dengan zat ini untuk bahagia. Nah, sudah dikenalin, kalau nggak ngerti caranya, tanya ke profesional. Tong nanya ke pencarian online, Google. Kayak ketemunya ilmu testimoni, beki galau deh, oh kunaon orang kieu. Nah, akhirnya meratapi hidup, ya jadinya penyesalan. Udah paling bener datang ke Dokter Elvin. Benar, hidup tuh harus move on lah Ya. intinya. Jadi kalau udah pernah masuk ke adiksi, jangan putus asa. Oke. Cari pertolongan supaya kita bisa move on. Gitu, wargi Gitu. Bandung. Oke nih Dok, kita sudah sampai di penghujung acara. Gimana kalau kita kuis sebelum penutupan? Hits, Eits. kenapa ya? Hadiahnya apa nih Kak? Aduh, kalau ada sekarang harus nanya nih, Els rewardnya juga apa nih? di belakang deh. Ini kita jawab cepat. Oh, Jawab cepat. Saya kasih pilihan, nanti dokter jawab cepat. Oke? Aku yang jawab? Betul. Oh, oke. Siap? Satu. 1, 2, 3. Cilok atau bala-bala? cilok, Bajigur bandrek? bajigur, Angklung atau suling? suling, Suling. Museum atau wahana permainan? permainan. Hiking atau nongkrong di taman terbuka Nongkrong. hijau? Nongkrong. Ya di kafe-kafe gitu ya. Iya, di taman kita sawios, di warung kopi Yang- kita sawios. Yang penting nongkrong. Namun hiking berat, faktor U rentak dan jompo. Dokter juga seperti itu ternyata ya, sama kayak kita ya. Lebih panjang waktu haheho Gitu daripada ya. nyampe ke puncak gitu. Baik, terima kasih dong atas waktunya. Sama-sama, Kak Cita. Dan jawab cepatnya oke banget. Oke banget ya. Iya teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan Ngariung. Dan di segmen Nguriling kali ini saya Cita pamit undur. Saya Elvin Gunawan, sampai ketemu lagi. Bye, terima kasih.